Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini saya sungguh berterima kasih dan bangga bisa berada di event yang cukup penting dan bagus. Dan memang tadi saya pada saat duduk banyak ngobrol. Kenapa pertanian yang biasanya dianggap low technology, banyak orang yang gaptek, tapi dirut pupuknya sering sekarang muncul pada acara-acara seperti ini. Karena memang Indonesia ini tantangannya besar sekali. Kalau kita berbicara pangan, penduduknya nambah, lahannya segitu-segitu saja, bahkan lahan pertanian itu berkurang. Nah kalau penduduknya bertambah, tahun 2045 kalau nggak salah 325 juta penduduk. Dengan lahan pertanian yang setiap tahun berkurang 100.000 hektar. Nah jawabannya tidak lain adalah tentu peningkatan produktivitas. Dan kalau kita sudah berbicara peningkatan produktivitas, maka adopsi teknologi bukan lagi sebuah pilihan, tapi adalah sebuah kebutuhan. Pupuk minta tolong bisa next. Jadi pupuk Indonesia, di dalam ekosistem pupuk Indonesia ini ada 5 pabrik pupuk. Mulai dari Aceh hingga Kalimantan Timur. Kita hari ini adalah produsen nitrogen based fertilizer yang terbesar di Asia Pasifik, Middle East, dan North Africa. Di luar dari pupuk kita juga memproduksi bahan chemical, salah satunya adalah amonia, dan amonia kita juga terbesar di Asia Pasifik, Middle East, dan North Africa. Sekarang kita nomor 1, nomor 2-nya adalah Qatar, perusahaan Qatar yang namanya Qafco atau Qatar Fertilizer Industry. Nah, kita seringkali terjebak pada size, kapasitas dan seterusnya. Memang kapasitas pupuk Indonesia besar, tetapi kita harus pahami bahwa industri pertanian ini sedang terdisrupsi. Disrupsi tidak hanya dari sektor produksinya, pemain-pemain mining yang besar sekarang masuk, misalnya BHP sekarang sudah masuk ke fertilizer, tapi juga terdisrupsi karena inovasi dan adopsi pada information technology. Pupuk Indonesia terus meningkatkan kemampuan dalam adopsi teknologinya dan di tahun 2023 kita menduduki 10 besar, 7 besar tepatnya di 10 perusahaan fertilizer di dunia dan di kuartal 3 unaudited ini kita ranking 4. Kita sedang menunggu hasil dari tahun 2024. Tapi apapun yang ingin saya sampaikan, keberhasilan pupuk Indonesia menjadi one of the 10 biggest fertilizer company di dunia, ini tidak lepas dari efisiensi kita. Tidak lepas dari upaya kita meningkatkan efisiensi. Dan pada konteks meningkatkan efisiensi itu sekali lagi kita menerapkan banyak sekali teknologi-teknologi. Di dalam proses produksi, maupun hingga nanti pada end customer-nya. Kalau dilihat target produksi pertanian di Indonesia, jagung 32,3 juta ton, padi 32,3 juta ton, kemudian jagung 16,7, dan kemudian ada tebu sebesar 36,3 juta ton. Maka kalau itu dikonversi menjadi kebutuhan pupuk, ini ada yang subsidi dan non subsidi, tapi yang pangan, yang 3 ini padi, jagung, tebu, dan tentu ada komoditas lainnya. Tapi padi, jagung, tebu ini adalah 3 komoditas yang masuk dalam 3 di antara 10 komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi. Dan dari kebutuhan itu ada kebutuhan pupuk subsidi, kalau dilihat antara kebutuhan dengan kapasitas kita masih cukup banyak, jadi Indonesia aman, kebutuhan pupuknya tersedia. Dan saya meyakini kita akan bisa melihat segera swasembada pangan dimulai dengan swasembada beras pada tahun 2025 ini. Pupuk Indonesia adalah bagian dari BUMN. Tentu sebagai bagian dari BUMN kita tidak bisa lepas pada roadmap BUMN. Kalau dilihat di roadmap BUMN itu ada 4 hal utama. Nah sengaja saya highlight yang
Beyond Digital Technology Innovator, dan yang di bintang-bintang itu adalah di mana pupuk Indonesia bisa berperan. Yang lainnya itu adalah semuanya adalah dari roadmap-nya BUMN. Kita tidak lagi berbicara sekedar pabrik pupuk, produksi pupuk, dan berkutat di sekitarnya itu. Tapi kalau dilihat, pupuk Indonesia ini punya cita-cita untuk menjadi bagian integral dari ekosistem agritech. Agritech yang cerdas, adaptif, dan berbasiskan data. Nah, pupuk Indonesia saat ini dari kita sudah mendapatkan industri 4.0 Lighthouse, tapi utamanya yang sudah kita digitalisasi adalah di manufacturing-nya sama di customer dalam distribusinya. Distribusinya di dalam manufacturing, sebentar saya akan jelaskan satu persatu. Kita masuk di manufacturing-nya dulu. Di manufacturing kita sudah menempatkan 32.000 sensor di 42 pabrik. Dan data-data yang dikoleksi dari sensor-sensor sejumlah 32.000 itu kemudian kita masukkan ke dalam sebuah big data atau data lake. Di big data itu kemudian kita kembangkan artificial intelligence untuk supaya bisa meningkatkan produktivitas. Nah, di dalam AI yang kita kembangkan dan machine learning yang kita kembangkan ini, kita sudah bisa mendeteksi ada anomali seperti apa, kemungkinan equipment ini akan menjadi seperti apa. Kemudian kita juga sudah bisa memprediksi melalui sensor-sensor itu kira-kira dengan operasi seperti itu, operation condition seperti itu, kira-kira remaining lifetime-nya berapa. Jadi yang namanya predictive maintenance itu kita bisa lakukan menggunakan AI berdasarkan data yang kita collect di 32.000 sensor tadi itu. Nah, yang menjadi menarik adalah keunggulan dari sistem ini, anomaly detection itu kita langsung feed sebagai bentuk early warning system melalui WhatsApp kepada orang-orang yang bertanggung jawab pada bidang produksi ini. Jadi di WhatsApp itu langsung ketahuan, ini ada operating condition yang anomali. Kalau begini berdasarkan kajian AI ini akan mengakibatkan seperti ini dan seperti itu. Sehingga ini adalah sebuah features yang cukup bagus. Nah, tadi kalau kembali back slide sebelumnya, di slide sebelumnya kita ketahui kita sudah 4.0 di manufacturing. Nah, sekarang kita pergi ke yang customer-nya. Di customer yang kita sudah menerapkan point of sales yang kita beri nama eBoobers. eBoobers adalah sebuah sistem semacam point of sales yang kita terapkan di hampir 27.000 kios yang ada di Indonesia. Dan ini kita sudah memproses 26 juta transaksi, setiap hari itu jutaan transaksi, kalau enggak ratusan ribu. Jadi di tahun 2000 setiap bulan itu 2, juta transaksi, tapi ada peaknya. Nah, apa yang menjadi unik di sini? Satu, kita bisa mendeploy sales point ini ke seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, di seluruh pulau yang ada kios pupuknya dalam waktu 1 bulan. Saya rasa ini kecepatan digitalisasi yang sangat cepat. Tapi yang bagus juga adalah kita bisa mulai mengcapture farmer habits. Jadi kita sudah tahu nih, kira-kira biasanya nebusnya beli pupuk seperti apa sih, dan bahkan dengan sistem ini tidak pernah sepanjang sejarah pupuk subsidi di Indonesia, pupuk itu bisa disalurkan dari sejak tanggal 1 Januari. 1 Januari sebelum subuh malahan lewat dari pesta kembang api ada petani yang di sini masih jam 00 yang nebus pupuk dan itu tercapture real time. Kita bisa capture belinya di mana, jenis pupuknya apa, petaninya siapa, fotonya yang beli petani pun ada. Nah, ini dengan penyaluran pupuk yang menjadi sangat transparan ini, kami meyakini kalau pupuk bisa disalurkan secara akurat, pasti lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas
pertanian. Nah, kemudian kita juga tidak berhenti di situ. Kita masih punya mimpi besar. Sekarang kita sudah dapat customer behavior-nya melalui data yang kita capture dari point of sales yang kita digitalisasi di bulan Februari tahun 2024. Berikutnya kita mau mendorong precision farming. Nah, di precision farming ini kita menggunakan berbagai macam, sebelumnya precision farming sebelah kanan tadi, smart farming itu kita menggunakan berbagai macam teknologi. Kita menggunakan satelit, kita menggunakan drone, dan kita juga mempunyai mobil uji tanah. Ratusan mobil uji tanah kita, dan saya bisa mengatakan di hampir semua lumbung pangan di Indonesia, setiap desa kita sudah punya hasil uji tanahnya. Nah, hasil uji tanah tadi tentu kita overlay dengan data data dari lahannya sendiri yang kita capture melalui drone dan satellite. Next. Nah, di sini kita sudah mengembangkan untuk padi dan palm oil. Palm oil kita menggunakan satelit, sementara yang padi kita menggunakan drone. Ini kita bisa menyapu kebutuhan hara tanaman itu. Misalnya di palm oil ini sudah 1,5 juta hektar yang kita lakukan. Dalam hitungan hari kita bisa tahu di blok tertentu sebuah plantation yang besar, kita bisa tahu tanaman di situ kurang unsur haranya apa. Kelihatan kan defisiensinya apa. Dan kemudian kita akan cross check dengan soil information tadi. Ada nutrisinya di situ berapa. Sehingga kita bisa keluar sebuah rekomendasi pemupukan. Dengan pemupukan yang presisi, pemupukan presisi itu intinya adalah pemupukan yang berbasis pada soil dan komoditasnya. Jadi kalau dua-dua itu sudah, kita akan ketemu pupuk yang efisien sehingga orang atau tanaman itu makan sebagaimana yang dibutuhkannya. Tidak banyak fertilizer, excessive use of fertilizer, karena excessive use of fertilizer ini juga berbahaya, bisa mengganggu lingkungan. Jadi makannya tepat, produktivitasnya bisa naik. Next. Yang berikutnya, kita juga sekarang dari data-data itu yang sudah ada, kita kembangkan Makmur. Program Makmur ini adalah sebuah program closed loop ecosystem yang menggabungkan antara petani sampai dengan off-takernya. Tapi in between yang paling penting adalah pendampingan teknologi. Karena di setiap kelompok tani yang bergabung di Makmur ini, kita akan tempatkan agronom. Agronom tentu tidak bisa berdiri sendiri. Kita menggunakan teknologi. Sebagaimana saya sampaikan, bisa drone, satelit. Nah, kita sekarang sedang dalam proses untuk melakukan melengkapi data geospasial di Indonesia. Kita sekarang sedang melaksanakan poligonisasi lahan pertanian yang ada di Jawa Timur. Kita sudah deliniasi lahannya, dari situ kemudian ketemu poligon lahannya, dan kita punya AI yang bisa crawling dari data satelit ini untuk mengetahui komoditasnya apa. Kita sudah bisa dengan sangat akurat melihat atau membedakan antara jagung dengan tebu. Sekarang AI kita sedang belajar membedakan padi. Jadi nanti di Indonesia kita akan punya bentuk-bentuk petak lahan dengan komoditas yang ada di atasnya. Di situ kemudian nanti teman-teman yang bergabung dalam ekosistem Makmur ini kita akan berikan rekomendasi pemupukan. Saya rasa kita pahami bahwa pangan adalah soal hidup matinya bangsa, sehingga sebuah peningkatan produksi pangan itu menjadi sebuah keharusan. Kalau kita mau Indonesia tumbuh 8%, tidak ada jawaban lain selain dengan peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi. Dan bagi kami di Pupuk Indonesia, kami menyadari sekali lagi, adopsi dari teknologi itu sudah bukan merupakan sebuah opsi, sebuah keharusan. Kita sudah menerapkan teknologi di sektor manufacturing, sehingga saya bisa mengatakan kita adalah one of the, kalau di dalam range production cost, kita ini ada di kuartil yang bawah, kita sangat kompetitif. Jadi kita selalu bisa berkompetisi di pasar.
kita sudah punya point of sales. Next stage-nya adalah bagaimana kita bisa membantu para petani di Indonesia meningkatkan produktivitasnya itu. Dan ini adalah bagian dari sebuah komitmen Pupuk Indonesia untuk terus mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas. Meningkatkan produktivitas sekali lagi kita mau tidak mau harus mengadopsi teknologi. Mengadopsi teknologi bagi petani hari ini sesuatu yang mungkin agak sesuatu yang baru karena demografi petani kita tua dan pendidikannya rendah. Nah, untuk mempercepat adopsi teknologi di sisi petani, maka kita launch yang tadi saya sampaikan program Makmur di mana kita akan dampingi petani itu. Sehingga adopsi teknologi di sisi petani itu juga bisa kita accelerate. Dengan demikian kami meyakini Pupuk Indonesia akan terus bisa berdiri sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional dan kita juga saya pribadi Pupuk Indonesia secara umum sangat meyakini dengan adopsi teknologi ini ketahanan pangan Indonesia akan menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu dan insya Allah berapapun jumlah penduduk yang ada di Indonesia insya Allah kita akan bisa imbangi dengan peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Demikian saya rasa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, mohon untuk tetap di atas panggung Pak, kalau bisa menempati posisi depan panggung karena akan ada penyerahan apresiasi dari Pak Gundi Cahyadi. Boleh mewakili Kata Data untuk menyerahkan tanda apresiasi dari kami kepada PT Pupuk Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bapak Rahmat Pribadi. Semoga Pupuk Indonesia dapat tetap mempertahankan predikat the biggest producer of fertilizer in the world. Dan tentunya kita harapkan Pupuk Indonesia juga dapat terus mendukung sektor pertanian agar mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tentunya adopsi teknologi dan juga pemanfaatan data. Baik, terima